Ikuti kembali Gagas RI dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kami berdua terbiasa dengan pendekatan kolaborasi dan negeri ini juga dibangun dengan semangat kolaborasi, gotong royong. Sekarang kita ingin kembalikan spirit gotong royong itu secara senyatanya. Dalam Gagas RI, pemimpin bicara bangsa, Sabtu 25 November pukul 11 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Kelompok bersenjata menyerang pekerja proyek pembangunan puskesmas di Puncak, Papua. 3 orang pekerja meninggal dunia. Usai menjadi tersangka dan diberhentikan Presiden Jokowi, KPK memutus akses Firly Bahuri meski masih boleh berkantor. Anggota DPRD Batam dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN minta maaf usai kedapatan bermain game saat rapat paripurna. Tepat 80 hari menuju pemilu serentak 2024, selamat datang dalam program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifal Solesa akan bersama Anda untuk paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Audrey Chandra. Audrey. Terima kasih Tifal. Saudara, informasi pertama kami di Kompas Petang. Seorang petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di lantai 4 gedung kampus Universitas Negeri Padang dengan dramatis. Seekor kucing terjebak di lantai 4 gedung Laborvis Universitas Negeri Padang berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kota Padang. Petugas Damkar Kota Padang menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan evakuasi dengan cara turun tali. Butuh waktu sekitar 30 menit hingga akhirnya kucing berhasil dievakuasi. Dan setelah diselamatkan, petugas memberikan makan kepada kucing malang tersebut. Kucing saat ini telah dibawa ke Mako Damkar Kota Padang. Ada seekor kucing yang terjebak di lantai 3 gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Lama evakuasi itu ada sekitar 30 menit dan semuanya dapat berjalan lancar. Dan kucing tersebut berhasil kami evakuasi dan kami selamatkan. Informasi berikutnya, Saudara. Jumat malam, Presiden Jokowi resmi menandatangani Kepres penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Penunjukan Ketua Sementara KPK bersamaan dengan pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kepres ditandatangani Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma usai pulang kunjungan kerja dari Kalimantan Barat. KPK, Saudara, hingga kini belum menerima surat keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat melangsungkan konferensi pers pada Jumat malam atau beberapa jam setelah Presiden Jokowi menandatangani Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Johanis Tanak berharap surat keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara Firly dan pengangkatan sementara Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK akan diterima pada hari Senin.
Dan inilah saudara rekam jejak yang sebelumnya dikenal sebagai Hakim Nawawi Pomolango. Ia mengawali karir hakim di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Halmahera Tengah pada tahun 1992. Nawawi pernah juga bertugas di Jakarta sejak 2011 dan saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nawawi Pomolango juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia saudara menangani perkara mantan Hakim MK Patrialis Akbar dan mengadili ex-presiden PKS Lutfi Hasan Ishak di kasus suap impor sapi. Nawawi dilantik jadi pimpinan KPK di tahun 2019 dan harta Nawawi yang tercatat di LHKPN tahun 2022 mencapai 37 miliar rupiah. Sementara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bilang usai keputusan Presiden memberhentikan sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, KPK memutus sementara akses Firly Bahuri hingga proses hukum selesai. Firly masih diperbolehkan masuk kantor tapi tidak punya kewenangan apapun termasuk mengambil keputusan sebagai pimpinan KPK. Adanya keputusan Presiden, maka akses beliau sebagai pimpinan atau sebagai ketua itu terputus untuk sementara waktu sampai dengan proses hukum selesai. Kalau ke kantor sah-sah saja, karena dia kan hanya diberhentikan sementara, tentunya dalam kedudukan beliau tugas dan kewenangannya itu diberhentikan, tidak boleh dia mengambil keputusan apapun juga. Usai Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka, polisi berencana akan memanggil 4 pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nurul Gufron, dan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pemerasan Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam agenda pemeriksaan minggu depan, terkait dengan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK RI. Berapa orang aja Pak yang diperiksa? Dan Johanis Tanak ya Pak? Pimpinan KPK RI ya. Ada berapa Pak? Berarti 4 Pak? Ya. Kami menjamin bahwa penyidik Polri akan profesional, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk tekanan maupun intimidasi ataupun pengaruh apapun. Dan kita pastikan seluruh rangkaian kegiatan penyidikan akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan siap diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Kehadiran para pimpinan KPK sebagai saksi bagi tersangka Firly Bahuri diharapkan bisa mengungkap dengan jelas dan tuntas kasus tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebagai warga negara tentunya kita taat hukum. Kalau proses hukum seperti itu kita ikuti. Jangan kita memanggil dan memeriksa orang, memintain keterangan orang lain dalam perkara ini atau dalam perkara-perkara lain yang ditangani oleh KPK. Kemudian ada APH lain juga akan meminta keterangan. Kita harus patuhi. Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011 Muhammad Yasin meminta polisi segera menahan Firly Bahuri agar tidak menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Firly sendiri masih memimpin gelar perkara itu yang dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu dia masih ikut yang terakhir itu karena memang dia belum berhenti. Nah, menurut saya ini saran kepada kepolisian ya segera lakukan proses hukum berikutnya penahanan agar dia tidak mengulangi perbuatannya atau dia menghilangkan barang bukti yang lainnya yang diperlukan untuk proses penyidikan berikutnya dan penuntutan itu kan ya ditahan aja atau yang paling bagus apabila dia itu adalah memang negarawan mengundurkan diri harus mundur atau segera ditahan. Karena itu kalau enggak bikin manuver yang nanti bikin hiruk pikuk yang lain. Firly telah diberhentikan Presiden Jokowi sebagai Ketua KPK. Namun sejauh ini polisi masih belum menahan Firly Bahuri. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini lebih lengkap dari KPK akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, bagaimana informasi paling baru dari KPK setelah keputusan Presiden atau Kepres soal pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dan digantikan Nawawi Pomolango?
Audrey, dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 116 per tanggal 24 November, ini artinya Firly Bahuri atau yang mencantumkan pemberhentian Firly Bahuri sementara dari posisinya sebagai pimpinan KPK dan kemudian juga menunjuk Nawawi Pomolango sebagai pimpinan sementara KPK, ini artinya Firly Bahuri saat ini aksesnya sebagai pimpinan KPK sudah diputus, yakni dalam hal Firly Bahuri tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk terlibat dalam penanganan perkara korupsi di KPK. Termasuk juga Firly sudah lagi tidak memiliki kewenangan untuk pengambilan atau dalam hal pengambilan keputusan. Nah, meskipun Kepres sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo malam tadi di Lanut Halim usai pulang dari kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, tapi KPK mengaku bahwa belum juga menerima salinan keputusan Presiden tersebut. Tapi pada prinsipnya keputusan Presiden ini sudah berlaku efektif sejak dikeluarkan atau ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Ini artinya juga mulai saat ini atau mulai tadi malam tepatnya, Nawawi Pomolango ini juga sudah resmi mengemban tugas sebagai pimpinan sementara KPK. Nah, tapi meskipun Nawawi Pomolango kemudian menggantikan Firly Bahuri dalam posisi pimpinan KPK sementara, tetapi nampaknya ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap kerja-kerja KPK, termasuk dalam hal penanganan perkara dan kemudian juga dalam hal pengambilan keputusan, Audrey, karena sistemnya akan tetap kolektif kolegial. Kita ingat bahwa di KPK selama ini memiliki 5 pimpinan KPK, tapi karena Firly Bahuri diberhentikan sementara, artinya tersisa 4 pimpinan KPK. Nah, nanti keempat-empatnya di bawah koordinasi Nawawi Pomolango ini tetap akan secara kolektif kolegial bisa mengambil keputusan dalam penanganan perkara. Nah, tapi yang menjadi tugas sulit bagi Nawawi Pomolango saat ini adalah tentu saja mengembalikan atau meraih kembali kepercayaan publik dan mengembalikan muruah KPK usai pimpinan lembaganya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Audrey. Dian, selain soal pemberhentian sementara Firly, ada juga rencana pemeriksaan 4 pimpinan KPK dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo pekan depan. Bagaimana kesiapan para pimpinan KPK ini untuk menghadapi pemeriksaan sebagai saksi? Ya, kalau berdasarkan pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak malam tadi yang menyampaikan bahwa seluruh pimpinan KPK ini akan siap bersikap kooperatif jika nantinya diperlukan untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri. Artinya mereka akan memenuhi seluruh panggilan dari penyidik. Kita akan pantau bersama tentu saja, Audrey, nanti seperti apa perkembangan penyidikannya, karena tentu pemeriksaan seluruh pimpinan KPK ini diharapkan bisa membuat perkara ini menjadi terang benderang. Audrey. Dian Silitonga melaporkan dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Terima kasih, Dian. Setelah ini, saudara, seorang anggota DPRD Batam, Kepulauan Riau kedapatan tengah bermain game saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebelum rapat paripurna. Kelompok kriminal bersenjata KKB menyerang 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua. 3 orang dinyatakan meninggal. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Oli terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi sebagai satuan kerja yang berfokus pada bidang kedokteran dan kesehatan seluruh anggota Polri dan masyarakat Indonesia. Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pusdokes Polri berikan layanan kesehatan memadai. Presisi melayani, Sabtu 25 November pukul 6:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Andin membuka mata dan menyerap inspirasi di Bara Gold and Silver, sentra kerajinan emas dan perak tradisional inovatif asal Bali yang menjadi salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, Sabtu 25 November pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Seorang anggota DPRD Batam, Kepulauan Riau, kedapatan tengah bermain game saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebelum rapat paripurna. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dari video berikut ini, saudara, terlihat anggota DPRD fraksi Partai Amanat Nasional PAN tengah bermain game saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Meski ikut berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun anggota DPRD asal PAN ini sesekali melihat layar handphonenya. Dan atas viralnya video tersebut, Sahrul, anggota DPRD Batam yang kedapatan bermain game, mengakui dan minta maaf. Namun Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Batam membantah main judi online, melainkan hanya main game dengan alasan mengisi waktu menunggu rapat. Memang betul video saya, tapi dalam hal ini saya menunggu waktu paripurna, saya isi dengan bermain Candy Crush. Jadi dalam hal ini bukan slot atau judi itu, saya nggak paham dengan slot judi itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, itu memang saya bermain Candy Crush sebelum paripurna dimulai. Melihat video tersebut, mungkin kalau ada hal yang itu tidak nyaman, saya mohon maaf kepada semuanya.
Sorotan berikutnya, kelompok kriminal bersenjata KKB menyerang 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua Jumat kemarin. 3 orang meninggal dunia, sementara 2 lainnya selamat. Serangan oleh kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya di distrik Beoga, Puncak, Jumat pukul 3 sore waktu Indonesia Timur diduga dilakukan kelompok Aibon Kogoya. Mereka menyerang 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua dengan senjata api dan senjata tajam. 3 korban meninggal dunia dan 2 warga yang selamat dievakuasi menuju Timika. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faisal Ramadhani membenarkan penyerangan KKB terhadap 5 pekerja proyek puskesmas di Kampung Jumbul, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat sore. Saat ini penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui kronologis termasuk juga mengejar pelaku. Sementara tim Damai Kartens fokus pada evakuasi terhadap ketiga jenazah ke Kabupaten Mimika. 3 mobil ambulans sudah disiagakan untuk membawa para korban ke RSUD setempat. Ya, kita sedang mendalami berita tersebut. Memang kita mendapatkan laporan dari Polsek Beoga bahwa ada informasi terkait kejadian pembunuhan terhadap 3 karyawan pekerja yang melakukan pekerjaan di daerah Beoga. 3 orang tersebut rencananya hari ini akan dievakuasi, akan tetapi untuk detail terhadap kejadian maupun data-data lain kita sedang pendalaman. Terkait penyerangan KKB terhadap 5 pekerja proyek puskesmas di Kampung Jumbul, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kita konfirmasi langsung dengan Kombes Faisal Ramadhani, Kasatgas Damai Kartens. Selamat malam waktu Indonesia bagian Timur, Pak Faisal. Ya, selamat malam Mbak Adri. Pak Faisal, jadi penyerangan petugas proyek puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua ini betul dilakukan kelompok Aibon Kogoya? Itu kita sedang lakukan pendalaman. Memang kita menduga kemungkinan besar kelompok dia, karena memang daerah itu dimungkinkan ada 2 kelompok dan kelompok Aibon ini yang memungkinkan bisa melakukan hal tersebut. Dari korban yang selamat, bagaimana sebenarnya cerita mereka diserang kelompok kriminal bersenjata ini, Pak Faisal? Untuk detailnya memang kita sedang melakukan pendalaman karena pada saat proses evakuasi saya juga sedang menuju ke Kabupaten Intan Jaya, jadi kita sedang menunggu laporan detailnya. Apakah sudah terjadi evakuasi atau belum, karena kita agak susah menghubungi ke Timika proses evakuasinya, karena detailnya kita masih belum dapatkan seperti itu. Apa yang dicari dari kelompok kriminal ini sehingga menyebabkan 3 pekerja puskesmas tewas? Pak Faisal, sudah diketahui? Sampai sekarang sesungguhnya kita masih belum memahami atau belum mengetahui secara penyidikan bagaimana atau apa yang menyebabkan, motif apa yang membuat mereka melakukan pembunuhan. Hanya dari pengalaman dan pemahaman terhadap kelompok-kelompok kriminal bersenjata tersebut, bahwa seringkali kelompok Aibon atau kelompok kriminal bersenjata itu melakukan pemerasan ataupun melakukan meminta sejumlah dana terhadap proyek-proyek yang ada di daerah pegunungan, demikian. Oke. Jadi kami konfirmasi lagi, untuk korban meninggal adalah 3 orang, Pak Faisal, dan yang selamat atau luka? Ya, informasi terakhir kita mendapatkan infonya ada 3, kemudian ada yang selamat ada 2, seperti itu. Dan yang 3 jenazah ini sudah diterbangkan menuju kampung halaman? Dari Beoganya kami belum dapat informasi detail. Apakah memang sudah dievakuasi? Karena pada saat sampai siang tadi, informasinya belum bisa dievakuasi. Karena pesawat masih belum berani terbang ke arah Beoga, demikian.
Oke. Untuk pencarian terhadap kelompok kriminal bersenjata ini, apa yang dilakukan oleh tim gabungan, Pak Faisal? Sementara ini saya ada di Kabupaten Intan Jaya, di mana Kabupaten Intan Jaya itu bersebelahan dengan Kabupaten Puncak, di mana distrik Beoga itu ada di paling ujung Kabupaten Puncak, bersebelahan dengan distrik Itadipa yang berada di Kabupaten Intan Jaya, dan kelompok yang kami duga melakukan pembunuhan terhadap masyarakat tersebut adalah kelompok yang berasal dari Intan Jaya. Dan kegiatan kami di sini sesungguhnya adalah untuk juga melakukan pemetaan terhadap posisi-posisi yang kami duga di mana keberadaan kelompok AKB tersebut. Oke, Pak Faisal, ada imbauan untuk warga di sana, terutama mungkin pekerja yang masih melakukan pekerjaan, supaya bisa waspada? Ya, pada prinsipnya kami dalam beberapa bulan terakhir ini sudah menyampaikan kepada para pekerja atau Pimpro untuk pertama melaporkan apabila ada pekerjaan kepada Polres ataupun Polsek setempat, sehingga kita bisa melakukan monitoring di mana mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan merepotkan apabila kita tidak tahu di mana mereka melakukan pekerjaan, sehingga kalau mereka melapor di sini kita melakukan pekerjaan, sekurang-kurangnya kita bisa melakukan pengamatan dan pengamanan terhadap pekerja-pekerja proyek-proyek pemerintah tersebut. Kewaspadaan baik para pekerja maupun juga masyarakat di sana adalah melaporkan sebelum melakukan sesuatu ya, supaya bisa dijaga juga oleh tim yang paling dekat dengan lokasi para pekerja maupun juga masyarakat. Terima kasih Kombes Faisal Ramadhani, Kasatgas Damai Karten. Sehat selalu Pak Faisal. Terima kasih Mbak. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Ketua Dewan Pengurus Golkar Institut Aceh Hasan Syazili menyebut Gibran Raka Buming Raka akan turun langsung secara khusus di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Kantor Staf Kepresidenan angkat bicara soal rapor merah penegakan hukum yang diberikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk pemerintahan Jokowi. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Oleh terus enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Capres nomor urut 1 Saudara Anies Baswedan berencana memulai kampanye Pilpres di DKI Jakarta. Hal ini diungkap Anies saat menyampaikan gagasannya di acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Senayan, Jakarta. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pihaknya akan bertanya langsung kepada warga terkait harga, kebutuhan pokok hingga pendidikan. Sebelumnya, KPU menjadwalkan kampanye Pilpres mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Berkampanye kan udah boleh mulai Jakarta dulu dah. Jakarta dulu. Jawa Tengah Pak Anies mulai dari Jakarta dulu Pak Anies. rasanya sih gitu. Pak Anies Jawa Tengah. Pertanyaan sederhana, kita akan menanyakan kepada masyarakat apakah yang dirasakan hari ini sudah baik. Misalnya, apakah kebutuhan pokok harganya terjangkau atau harganya mahal? Apakah pendidikan harganya terjangkau atau tidak terjangkau? Apakah urusan kesehatan itu rumit atau mudah? Apakah lapangan pekerjaan itu mudah atau sulit? Kalau jawabannya sulit, tidak terjangkau, pertanyaan berikutnya, mau diteruskan? Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa warga Makassar, Sulawesi Selatan. Gibran membuka agendanya dengan berjalan santai bersama warga dan melanjutkan agenda dengan mendatangi sejumlah pasar. Selain berdialog, Gibran juga membagikan susu kepada warga dan berpesan pentingnya menjaga gizi ibu dan anak guna mencegah terjadinya stunting. Bagikan susu dan sembako ke masyarakat yang ada di Makassar. Harapannya tadi kan banyak anak-anak ya, harapannya stunting dapat diturunkan. Yang penting kita kawal terus. Tadi ada beberapa ibu hamil juga, ada yang masih menyusui juga. Dan yang paling penting anak-anak yang di atas 2 tahun juga terpenuhi gizinya. Makanya tadi saya bawakan susu. Di Pontianak, Kalimantan Barat, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga hingga perwakilan masyarakat Tionghoa. Mahfud menyebut kehadirannya bukan kampanye politik, melainkan kampanye persatuan dan tidak menyalahi aturan pemilu. Silaturahim di hari libur ini ke masyarakat Pontianak yang kemudian bertemu dengan aktor-aktor politik. Bukan kampanye, tetapi aspirasi masyarakat kita dengar. Ya, seperti Anda tahu tidak ada kampanye kalau dari saya, dari Pak Usu, tadi kan tidak ada kampanye. Tapi masyarakat sendiri menyampaikan, kita hormati. Saya sendiri hanya berkampanye politik tingkat tinggi, yaitu kebersatuan, kerukunan antar berbagai ikatan primordial. Kalau itu adalah kampanye politik yang harus dilakukan setiap waktu, bukan hanya di musim pemilu. Ketua Dewan Pengurus Golkar Institut Aceh Hasan Syazili, Saudara, menyebut Gibran Rakabuming akan turun langsung secara khusus di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.
Aceh menyebut Gibran akan turun langsung ke sejumlah daerah yang jadi kantong suara Jokowi pada tahun 2019, antara lain Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara untuk di Jawa Barat, Ridwan Kamil ditunjuk sebagai Panglima pemenangan Prabowo Gibran, serta Soekarwo dan Khofifah di Jawa Timur. Tim Prabowo Gibran menyiapkan strategi demi memenangkan suara di Pulau Jawa. Kita tahu di 2019 juga ada kantong-kantong kuat dari Presiden Jokowi, dan disitulah yang nanti Mas Gibran akan secara khusus turun ke kantong-kantong yang ada di pemilih Presiden Jokowi. Salah satunya misalnya Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah. Saya kira salah satunya juga Yogyakarta. Di samping mungkin Pak Mas Gibran juga kan punya captive sendiri sebagai anak muda yang jumlah pemilihnya cukup besar, hingga 120 juta dari generasi Z dan milenial. Terkait Gibran yang pimpin langsung kampanye di Jawa Tengah dan Yogyakarta, tim pemenangan Prabowo Gibran tetap percaya diri Jateng dan Yogya akan tetap jadi lumbung suara terbesar Ganjar Mahfud yang memiliki banyak tokoh berpengaruh hingga ke tingkat akar rumput. Tim Ganjar Mahfud menganggap penunjukan Gibran itu sebagai hal biasa. Sendiri kami sangat percaya diri dan memiliki keyakinan bahwa ini akan tetap menjadi lumbung suara terbesar bagi pasangan Ganjar Mahfud. Ada tokoh-tokoh yang memang mempunyai pengaruh sangat kuat. Selain Pak Ganjar sendiri adalah mantan Gubernur Jawa Tengah, tapi juga ada Pak Bambang Pacul, dan untuk daerah istimewa Yogyakarta kami ada Ibu Esti yang benar-benar mempunyai kekuatan luar biasa di akar rumput. Jadi dengan penunjukan saudara Gibran sebagai ketua TKD ya, mungkin ya, tim kampanye daerah Prabowo Gibran untuk Jawa Tengah dan DIY, kami melihat ini sesuatu hal yang biasa saja. Dengan turun langsungnya Gibran memimpin kampanye di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pertanyaannya apakah suara Ganjar di daerah yang disebut sebagai kandang banteng itu bisa direbut Prabowo Gibran? Kita bahas sore ini bersama dengan Ahmad Khairul Umam, dosen ilmu politik Paramadina. Sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Audrey. Mas Umam, ini kan Gibran ditugaskan sebagai Panglima ya, pemenangan Jawa Tengah, bertugas turun langsung padahal ia juga menjadi cawapres. Sebenarnya seberapa besar Gibran ini menjadi Panglima bisa menggerus suara kandang banteng Jawa Tengah? Ya, memang dari awal posisi dari basis pemilih loyal PDIP yang kemudian mengarah pada dukungan kepada Mas Ganjar, itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan basis pendukung dari Pak Jokowi itu sendiri. Nah, di saat yang sama kemudian di dalam konteks Pilpres ini, mereka yang menjadi basis pemilih loyal Jokowi seringkali kemudian memberikan basis dukungannya kepada Gibran sebagai representasi dari keluarga Jokowi. Nah, di level itu tentu akan terjadi semacam kanibalisme elektoral, di mana mesin politik dari Mas Ganjar selaku capres dari PDIP dengan mesin politik nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran akan mencoba untuk saling menegasikan, untuk mencoba saling meraih simpati dari basis pemilih masyarakat terutama di wilayah Jawa Tengah dan juga DIY. Tetapi di saat yang sama kita juga bisa cermati bahwa dari DPT sekitar 204 juta di Pilpres 2024 mendatang, Jawa Tengah sendiri memberikan kontribusi DPT yang cukup besar. Ada di angka sekitar 28,2 juta pemilih. Dan kalau misal kita cermati, dari 28,2 juta pemilih itu, ada sekitar 9,1 juta dari kalangan pemilih dari generasi milenial, dan juga ada sekitar 5,9 juta yang berasal dari generasi Z. Nah, jika kemudian misalnya Gibran bisa masuk lebih dalam, melakukan penetrasi politik secara lebih intensif ke dalam segmen itu, tentu akan membuka ruang potensi kemenangan yang lebih besar. Selain itu, di saat yang sama, basis pemilih loyal Jokowi yang barangkali tidak terafiliasi secara ideologis dengan PDIP, berpotensi besar akan memberikan dukungan kepada Gibran. Nah, artinya dengan status sebagai anak Jokowi bisa dibilang secara otomatis Mas Umam akan memberikan suaranya juga kepada Prabowo Gibran.
Iya, memang tidak secara otomatis tentunya, tetapi dalam konteks ini loyalitas pemilih tentu akan terbagi menjadi beberapa hal. Pertama, kalau misalnya memang party ID-nya lebih kuat pada PDIP, maka besar kemungkinan dari segmen berbasis pemilih PDIP akan memberikan dukungannya kepada Mas Ganjar. Dan diakui Mas Ganjar adalah 2 periode gubernur di Jawa Tengah, tetapi di saat yang sama kita juga perlu mencermati apakah akar dukungan dari Mas Ganjar sendiri cukup kuat atau tidak. Karena kalau misal kita cermati dari basis pemenangan Mas Ganjar sebagai gubernur di Jawa Tengah, terutama di Pilkada Jateng di tahun 2013, lalu Pilkada Jateng di tahun 2018, itu sebenarnya lebih banyak ditopang oleh basis kekuatan partai dari PDIP, bukan dari misalnya dari konteks elektabilitas individu. Nah, situasi ini yang kemudian perlu dipastikan oleh masing-masing pihak untuk mengoptimalkan basis pendukungnya. Dan yang lebih penting, dalam konteks Jawa Tengah dan juga tentunya DIY atau Yogyakarta, basis kekuatan pemilih nasionalis itu tidak bisa berdiri secara kokoh ketika tidak mendapatkan backup dari kekuatan Islam moderat. Maka kalau misal ingin menguasai Jawa Tengah, selain melakukan penguasaan terhadap segmen pemilih nasionalis, maka upaya untuk mendapatkan dukungan dari basis pemilih Islam, terutama dari Islam moderat, yang terrepresentasikan dari komunitas Nahdlatul Ulama atau warga Nahdliyin, betul-betul harus diimbangkan di sana. Nah, situlah kemudian dari Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud termasuk yang juga akan diperebutkan oleh Anies dan juga Muhaimin akan melakukan upaya yang cukup signifikan untuk memperhitungkan di sana. Nah, kalau untuk melihat karakteristik dari pemilih di Jawa Tengah, baik juga di DIY termasuk ya. Nah, ini kan cenderung tadi bilang ya pemilihnya loyal. Nah, pemilih loyalnya ini sebenarnya lebih kepada partai politiknya, dalam hal ini salah satunya PDIP, atau lebih ke sosoknya, figurnya? Iya, memang kalau misal kita bicara basis di Jawa Tengah, dari beberapa pilpres yang lalu-lalu dan kemudian juga dari representasi keterpilihan partai di Pileg, memang party ID dalam konteks kedekatan dengan partai itu lebih kuat. Tetapi diakui atau tidak, memang ada semacam kecenderungan split ticket voting. Nah, di dalam konteks Pileg, memang PDIP cenderung akan memiliki kekuatan yang cukup terkonsolidasi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kita bisa memahami bahwa Jawa Tengah adalah salah satu kandang banteng yang memiliki kekuatan yang cukup stabil dan juga terkonsolidasi dengan baik. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kita merujuk pada Pilpres di 2004, juga Pilpres di 2009, meskipun Jawa Tengah adalah basis atau kandang banteng, tetapi waktu itu di 2004 dan juga 2009, justru yang menang di Pilpres bukan Bu Megawati Soekarno Putri, tetapi justru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu mendapatkan basis dukungan yang cukup kuat dari segmen pemilih nasionalis dan juga dari kelompok Islam moderat. Nah, oleh karena itu situasi ini yang kemudian tidak bisa diterima secara taken for granted oleh teman-teman di PDIP atau tim sukses Mas Ganjar misalnya, meskipun percaya diri bahwa Jawa Tengah, DIY adalah kandang dari banteng, wilayah merah, tetapi di saat yang sama hati-hati dengan fenomena split ticket voting, di mana dukungan terhadap partai belum tentu linier terhadap dukungan dalam konteks capres. Meskipun Pak Jokowi juga masih kader PDI Perjuangan, ini juga harus hati-hati ya? Nah, situasi ini yang kemudian perlu diantisipasi lebih lanjut. Karena ada pergeseran dari basis data yang kita cermati ya, ada pergeseran signifikan sejak September sampai November saat ini. Dari basis survei-survei yang ada di bulan Juni, Agustus, September, memang persepsi masyarakat secara umum, terutama dalam konteks basis kekuatan merah di Jawa Tengah, mempersepsikan capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi adalah Mas Ganjar. Tetapi begitu kemudian ada nama Gibran yang dideklarasikan pada Oktober beberapa waktu lalu menjadi cawapres Pak Prabowo, sekarang mengalami pergeseran, di mana kemudian yang dipersepsikan capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, dan kemudian diikuti dengan narasi serangan, kemudian narasi kritis yang diusung oleh teman-teman PDIP terhadap pemerintahan Jokowi. Justru impact-nya adalah ada semacam
pertanyaan yang cukup signifikan dari para basis pemilih loyal PDIP, apakah PDIP masih menjadi bagian, menjadi rumah bagi Pak Jokowi ataukah tidak. Nah, hal inilah yang kemudian menciptakan mobilisasi basis pemilih yang semula memberikan dukungan kepada Mas Ganjar, sebagian beralih kepada Pak Prabowo. Nah, situasi ini yang betul-betul... Tapi sebagian juga masih bingung mungkin bisa dibilang, Mas Umam. Masih bingung untuk memilih. Iya, bingung memilih, tetapi kalau misal kita cermati tren pergeseran pemilihnya, itu semakin firm. Nah, ini yang kemudian menjadi dilema yang cukup serius. Semakin PDIP melakukan serangan politik cukup intens terhadap pemerintahan Jokowi, salah satunya juga terhadap Gibran misalnya, justru ada basis pemilih merah yang mulai bergeser kepada pasangan Prabowo Gibran. Nah, di level itu yang kemudian rasanya agak dilematis dan juga disikapi secara cermat oleh tim sukses Ganjar Mahfud ke depan. Oke, Mas Ahmad Khairul Umam, dosen ilmu politik Paramadina, terima kasih untuk ulasannya. Sehat selalu, Mas Umam. Kompas Petang masih akan berlanjut dengan rekan saya Tifal Solesa. Tifal. Ya, Audrey, Capres nomor urut 1 dan 3 menyinggung penegakan hukum saat ini berjalan kurang baik. Berbeda dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang justru menilai tinggi penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo. Kami akan ulas ini bersama dengan para narasumber. Usai jeda berikut. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Andin membuka mata dan menyerap inspirasi di Bara Gold and Silver, sentra kerajinan emas dan perak tradisional inovatif asal Bali yang menjadi salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, Sabtu 25 November, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi, manis asam cuy.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Kita masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Saya Tifa Solesa. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung soal negara kekuasaan dan mengaitkannya dengan peristiwa hukum yang akhir-akhir ini terjadi. Saat memenuhi undangan walhi untuk 3 calon presiden, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan 3 pilar pembangunan lestari yang menjadi visi misinya. Anies menyebut penegakan hukum sebagai salah satu pilarnya. Anies kemudian menyinggung perbedaan negara hukum dengan negara kekuasaan. Kata Anies, jangan sampai peristiwa hukum yang terjadi akhir-akhir ini mengubah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Kita ingin menjaga Indonesia jangan bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Bedanya apa? Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Kita tidak ingin yang terjadi akhir-akhir ini justru mendorong kita nantinya menjadi negara kekuasaan, tapi kita ingin Indonesia tetap menjadi negara hukum dan harus ada keberanian dari tingkat puncak untuk menegakkan aturan hukum pada siapa saja tanpa pandang bulu dan bukan tebang pilih. Saat kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur Jumat kemarin, Cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mahfud menyinggung kondisi tata pemerintahan yang banyak digerogoti praktik korupsi. Mahfud pun menyoroti perampasan hak rakyat di daerah dan penegakan hukum yang masih bermasalah. Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa tidak sedang baik-baik? Saudara, di Indonesia ini banyak korupsi. Di dalam tata pemerintahan itu digeragami orang korupsi yang luar biasa. Hak-hak rakyat, terutama di daerah luar, itu dirampas dengan sesuka-suka. Penegakan hukum dan keadilan juga menjadi persoalan. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Djoko angkat bicara soal rapor merah penegakan hukum yang diberikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk pemerintahan Joko Widodo. Kata Johannes, rapor merah dari Ganjar merupakan otokritik karena Ganjar bagian dari pemerintahan Jokowi. Menurut Johannes, penegakan hukum di era Jokowi tidak tebang pilih. Buktinya, katanya, Ketua KPK Firly Bahuri tetap diproses hukum oleh Polri. Ya, kalau dalam konteks penegakan hukum kan memang masih sering banyak masukan-masukan yang diterima bahwa ada adegium, misalnya penegakan hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tetapi kan dengan apa yang terjadi hari ini terhadap proses penegakan hukum itu menunjukkan bahwa adegium itu tidak lagi tepat, karena bagaimanapun juga salah satu pimpinan lembaga penegakan hukum KPK itu hari ini juga proses hukumnya juga berjalan itu. Dua capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, seolah berbalas respons mengenai performa sektor hukum pemerintahan Jokowi. Dalam pidatonya di acara dialog publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya hari Jumat, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto memberikan nilai rapor lebih tinggi untuk Presiden Jokowi. Menurut
Prabowo, rapor Jokowi lebih tinggi karena tegas menindak pejabat pemerintahannya yang terjerat perkara hukum. Kehendak Presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas. Saya kira termasuk, kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang lain, kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan, ya, jauh lebih tinggi dari ada yang lain memberi. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili. Kontras dengan penilaian Prabowo, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru memberikan rapor merah dengan skor 5 untuk penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Di depan Forum Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar pekan lalu, Ganjar menyinggung adanya rekayasa dan intervensi hukum. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari imparsial menjadi parsial, dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah di UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca. Udah deh, itu gimana? Semua yang dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Beda penilaian atas kinerja sektor hukum pemerintahan Jokowi tak hanya karena faktor Ganjar dan Prabowo yang saling berkontestasi di Pilpres, namun juga tak lepas dari kontroversi putusan MK yang memberi jalan Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Capres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyinggung penegakan hukum saat ini berjalan kurang baik. Berbeda dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang justru memberi nilai tinggi terkait penegakan hukum selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal ketiga Capres ini pernah dan masih dalam pemerintahan Jokowi, namun justru berbeda dalam memberikan penilaian. Kami akan ulas hal ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung dalam forum kami kali ini. Dan saat ini di studio sudah bergabung untuk diskusi kali ini juru bicara TPN Ganjar Mahfud Masinton Pasaribu. Bang Masinton, apa kabar Bang? Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan lewat sambungan dalam jaringan bergabung pula juru bicara Timnas Amin, Muhammad Iqbal. Mas Iqbal, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat sore, Bang Masinton, Bang Supriyansa. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Dan juga hadir juru bicara TKN Prabowo Gibran Supriyansa. Bang Ansa, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih semuanya sudah bergabung dalam diskusi. Saya mau mulai ke Bang Masinton dulu. Kasih Ponten 5. Indikator yang paling rendah tuh apanya sih? Kenapa mengasih nilainya serendah itu? Jadi itu yang disampaikan oleh Mas Ganjar adalah ketika putusan MK dan keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tahu bahwa publik ya melihat bahwa itu ada rekayasa dan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu jelas menyampaikan adanya membuka ruang intervensi pihak luar terhadap putusan itu. Nah, itu yang membuat persepsi publik ya terhadap penilaian penegakan hukum itu ya kemudian seketika tuh ambrol. Gitu. Jadi dalam proses 5 tahun periode Presiden Jokowi itu gara-gara satu kejadian itu jadi rusak semuanya? Iya, tentu publik kan melihat proses perjalanan ini ya. Kemudian dari beberapa kasus hukum gitu ya, kemudian apa yang terjadi dalam institusi penegak hukum, itu kan publik melihat Pak, bagaimana hukum itu ya, maka selalu ada adagium yang menyampaikan ya, kok ini hukumnya tajamnya ke bawah aja, ke atas agak tumpul. Nah kemudian Prof Mahfud juga menyampaikan bagaimana ya masyarakat ya khususnya di luar Jawa, daerah-daerah Indonesia lainnya itu mengalami situasi ketidakadilan ya, apalagi terkait itu sumber-sumber daya kekayaan alam kita di mana ada itu pasti ada ketimpangan, ada ketidakadilan dan ada penguasaan lahan baik itu secara legal maupun ilegal ya, yang itu melahirkan satu bentuk ketidakadilan. Nah, jadi saya rasa ya apapun itu, sepahit apapun, kondisi hari ini kan harus kita sampaikan. Agar ini menjadi konsen kita bersama.
Karena kalau persoalan hukum ini bisa kita urai, kita bisa menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, separuh dari persoalan Indonesia ini bisa terurai. Kalau penegakan hukumnya kita bikin benar, sistem hukumnya juga dibikin benar. Itu poinnya. Kita tahan di situ. Kalau dari Timnas Amin sendiri nih Mas Iqbal, dari skala 1 sampai 10 kasih nilai berapa nih? Ya nggak 5 lah, tapi 6 lah. Kenapa? Yang rendah apa? Dan faktor yang mendukung itu kenapa? Ya overall saya kira bukan hanya masalah MK ya, tetapi sejak lama kami menyuarakan bahwa di pemerintahan Pak Jokowi ini ada 3 poin penting tentang penilaian terkait dengan hukum. Yang pertama, indeks demokrasi kita menurun. Yang kedua, indeks persepsi korupsi kita menurun. Yang ketiga adalah indeks kebebasan pers. Jadi kami melihat bahwa di era Pak Jokowi ini, yang mohon maaf nih, kebetulan Menko-nya Pak Mahfud juga nih Bang Masinton. Ya, ini terjadi penurunan, dan ini kan bukan hanya penilaian lembaga-lembaga internasional, tetapi juga persepsi masyarakat. Sudah lama aktivis menyuarakan bagaimana aktivis yang diancam. Ya, saya sendiri mendengarkan langsung tuh seorang menteri yang mengatakan melaporkan seorang aktivis buruh, lalu jadi tersangka, dan akhirnya bebas gitu ya, Jumhur Hidayat. Kemudian ada Ruslan Buton. Ya, Ruslan Buton itu dia hanya menyuarakan via WA, kritis gitu loh. Ditangkap dari Mabes Polri naik pesawat khusus, bayangin coba. Ada seorang dosen di Sumatera Utara, dan ada banyak lagi yang membuat akhirnya orang-orang khawatir dengan kebebasan di Indonesia ini. Dan ini menjadi salah satu poin catatan penting bagi kami. Bagaimana indeks demokrasi ini kita ke depan akan meningkat, indeks persepsi korupsi akan meningkat, indeks kebebasan pers akan meningkat. Bayangkan di era Pak Jokowi, ketua KPK yang harusnya bisa menjadi contoh teladan, beberapa kali kena masalah etik dan akhirnya jadi tersangka. Dan itu tentu saja menjadi presiden buruk. Jadi bagi kami ini semua perlu perubahan. Jadi nggak salah. Memang Amin menawarkan tentang perubahan. Oke, ada yang kasih nilai 5, ada yang kasih nilai 6. Tapi kan dari kubunya pihak TTKN nih masih bilang kasih nilainya yang tinggi, yang lumayan. Kalau dari skala 1 sampai 10 sebetulnya spesifiknya berapa sih Bang Ansa? Iya, kalau saya, Mas Iqbal, Pak Masinton, menurut kacamata saya tentunya, ya saya kasih nilai 10. Sempurna dong. Angka dari 10. Walaupun banyak yang mengkritik begitu? Walaupun banyak yang mengkritik, tetapi kan kita masing-masing punya cara pandang. Ibaratnya kita berada pada posisi memandang ini ada 3 orang buta yang memegang gajah. Satu pegang kakinya, ditanya, gimana itu gajah? Oh, gajah itu seperti batang kelapa. Ditanya lagi yang satunya, gimana itu gajah? Oh, gajah itu seperti kipas, karena yang dipegang oleh adalah kupingnya. Yang satunya lagi, gimana itu gajah? Oh, gajah itu seperti ular, karena yang dipegang adalah ekornya. Jadi semua orang bisa berpandangan berdasarkan di mana sudut pandang dia berada. Sekalipun kemudian ketua KPK-nya sekarang jadi tersangka, terus Anwar Usman dicopot dari posisinya sebagai ketua MK. Nah, itu pertanda bahwa negara kita negara hukum. Adakah campur tangan? Pak Jokowi misalnya pernah meminta kepada pihak-pihak tertentu bahwa jangan diproses Pak Anwar Usman. Pernah enggak meminta Pak Jokowi bahwa jangan diproses Pak Firly? Tidak ada. Beliau tidak pernah mencampuri urusan penegakan hukum yang saya ketahui. Mohon maaf yang saya ketahui. Karena berbicara tentang Pak Jokowi, Pak Masinton jauh lebih paham dibanding saya. Tapi hari ini tidak apa-apa. Saya pada posisi membela beliau. Saya mengatakan begini, Pak Iqbal, Pak Masinton, bahwa Pak Jokowi tidak ada perubahan dari dulu sampai hari ini. Yang berubah adalah orang-orang yang tiba-tiba berubah cara pandangnya sama beliau pada hari ini. Tapi tidak apa-apa. Kita berbicara dengan judul bahwa bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Kita bisa melihat betapa agresifnya Kejaksaan Agung. Tidak ada pandang bulu. Kasus-kasus 16 triliunan, 22 triliunan di Asabri, di Jiwasraya, semua diungkitnya dengan baik. Semua diproses. Mulai kasus kecil yang ada di daerah-daerah, sampai yang besar yang ada di kejaksaan daerah-daerah, semuanya diungkit semuanya. Itu pertanda apa? Bahwa proses menuju ke penegakan hukum, Mas, ini tidak ada
yang dikatakan bahwa ada keraguan dari Pak Jokowi. Semuanya, kepolisian juga begitu. Kepolisian kita bisa lihat betapa banyaknya kasus-kasus yang ada. Mulai kita bicara tentang dugaan terlibatnya terorisme yang ada di beberapa daerah, digulung kepolisian. Bicara dengan perdagangan manusia, digulung oleh kepolisian. Jadi jangan dilihat penegakan hukum ini hanya sebatas keluarnya misalnya keputusan tentang MK baru-baru ini. Oke, tahan dulu di situ Bang Ansa. Oke, tahan dulu di sana. Dikasih 10 Bang Masinton. Sempurna tuh nilainya, gimana tuh? Ya, biar rakyat aja yang menilai gitu ya. Tapi cukup beralasan tidak kalau disampaikan begitu? Ya tentu tidak. Kalau itu 10, kita nggak mungkin dengar suara di masyarakat no viral no justice. Itu menampakkan bahwa ya bagaimana hukum itu kalau nggak diramaikan yang nggak ada hukum gitu loh. Gitu. Nah itu kan sebagai sebuah gambaran sederhana. Kemudian dalam konteks MK, ya kenapa publik bereaksi dan kemudian dari hasil potret persepsi yang dipotret oleh beberapa lembaga survei menyampaikan bahwa itu putusan yang sangat tidak adil, begitu. Nah artinya apa? Ya kalau kita bicara tentang hukum ini kan nggak lepas bukan sekedar aturan pasal-pasal. Tapi juga etika di sana, etika publik ada di sana gitu ya. Nah jadi kalau dalam sisi penanganan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, kemudian pengungkapan kasus-kasus korupsi dan lain-lain, tentu kita apresiasi, ya. Tetapi ada hal yang buruk, ya tentu kita sampaikan buruk. Kita nggak boleh mengeneralisir bahwa ini kemudian dianggap semuanya baik, begitu loh. Kalau ini semuanya baik, tidak akan ada tuh kritik dari masyarakat no viral no justice itu. Tapi kemudian ada pandangan juga bahwa ini jangan-jangan mengkritik diri sendiri juga, karena kan posisi PDIP juga masih dalam posisi di dalam pemerintahan, mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, bahkan ada komitmen dari PDIP untuk mendukung sampai habis masa jabatan. Apakah ini tidak mengkritik diri sendiri? Jawabnya nanti ya Bang ya. Nanti Mas Iqbal juga Bang Ansa juga akan diberi giliran nanti setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami saudara. Halo. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah sebelaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres.
Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi sebagai satuan kerja yang berfokus pada bidang kedokteran dan kesehatan seluruh anggota Polri dan masyarakat Indonesia. Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pusdokes Polri berikan layanan kesehatan memadai. Presisi melayani, Sabtu 25 November pukul 6:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Ganjar kan memberikan nilai 5 untuk Presiden Jokowi, tapi ada pandangan juga nih Bang Masinton dari tenaga ahli utama KSP Johannes Joko bilang ini seperti otokritik karena kan posisinya Ganjar masih dari bagian pemerintahan, PDIP masih dari bagian pemerintah. Gimana tuh? Ya memang harus ada kritik dan otokritik kan. Kalau tidak ada kritik dan otokritik, kritik ke dalam ya, otokritik itu, ini ya kita berada dalam situasi yang puja-puji aja nih, gitu loh. Mendukung itu bukan berarti kita lepas dari apa yang harus kita lakukan kritik gitu. Dukungan itu, pendukung beda dengan pemuja. Kalau pemuja ya maaf nih, kalaupun dia buang angin tuh dibilang wangi kalau pemuja. Kalau pendukung ketika kita meletakkan satu persoalan itu secara objektif, ada yang nggak pas, ya kita sampaikan itu tidak pas. Jadi posisi PDIP bukan sebagai pemuja nih? Ya bukan dong, kan pendukung sejak awal, begitu ya, sampai sekarang begitu. Nah disitulah kita meletakkan bahwa bagaimana satu jalannya pemerintahan itu, apalagi khususnya penegakan hukum, kalau belum pas ya kita katakan belum pas. Nah tentu memang tidak enak untuk didengar. Saya berkali-kali itu menyampaikan kritik apa segala macam terkait tugas saya sebagai anggota DPR. Saya lakukan kritik terhadap pemerintah. Kadang saya dianggap, wah itu Masinton mewakili partai pemerintah tapi kok melakukan kritik seperti oposisi. Sikap-sikap itu kan harus kita lakukan karena apapun. Kita kan nggak boleh mendiamkan ya apa yang menjadi kritik publik itu. Kalau kita diamkan semua, ini landai semua, seakan-akan ini berjalan normal, ini akan berada dalam titik yang menurut saya kesannya seakan-akan baik, ya, tapi dia seperti bara dalam sekam. Kapan ada letupan, dia akan jadi api. Ditambah lagi kalau dari pandangannya Mas Anies Baswedan nih, Mas Iqbal, disebutnya harusnya negara Indonesia ini jadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Gimana tuh? Ya kan benih-benihnya sudah mulai kelihatan ya semenjak putusan MK, dan memang kami sudah menyuarakan ini. Makanya yang ditawarkan Mas Anies ya dalam konteks pemilu ini adalah bagaimana kita memiliki agenda pemilihan demokrasi namanya. Mewujudkan hukum yang adil, transparan, mengayomi, memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, dan menjamin kebebasan berekspresi. Karena apa? Karena saat ini bukan hanya suara para politisi, tapi juga suara netizen. Bagaimana sebutan negeri Wakanda dan Konoha itu kan sebuah satir yang tentu saja, dan itu dilakukan oleh anak muda. Anak muda saja sudah mulai ketakutan gitu. Untuk itu kami masih banyak sekali di era pemerintahan Pak Jokowi ini mempertanyakan kasus KM50. Bagi kami sampai sekarang tidak clear, walaupun secara hukumnya orang menganggap clear, tapi bagi kami itu masih belum berkeadilan. Ada banyak lagi kasus-kasus, contoh misalnya proyek strategis nasional. Sepanjang pemerintahan Pak Jokowi kami mencatat 73 konflik agraria. Ya, dan ini akan menjadi ledakan-ledakan lainnya, Rempang, Wadas, dan lain-lain. Jadi kami melihat bahwa memang
setuju dengan Bang Masinton, tetapi memang saya melihat Pak Mahfudnya jadi kejepit ini Bang Masinton. Karena Menteri Hukumnya duanya dari PDI, ada Pak Menko Polhukam, ada Menkumham. Jadi bisa saya jelasin. Jadi kami melihat memang sebaiknya ya kalau memang tidak benar, tidak baik ya sebaiknya berada di luar aja lah bersama kami. Oke, Bang Masinton mau nanggapin? Ya, jadi kalau terkait Menko itu kan tugasnya sinkronis, melakukan sinkronisasi dan memberikan panduan kebijakan apa segala macam. Dia tidak implementatif operasional begitu, ya. Nah, tentu Menko juga punya kewenangan yang terbatas. Dia tidak mungkin menugaskan personel polisi harus ini, personel jaksa harus ini, kan enggak. Nah, Menko dalam aspek kebijakan dia mengkoordinasi dan melakukan sinergi antar lembaga dan kemudian memberikan tugas-tugas koordinasi tadi itu. Makanya jadi berbeda tadi. Sebenarnya kewenangan yang sangat terbatas karena itu langsung institusi penegak hukum itu. Oke. Soal tadi sempat disinggung juga sama Bang Masinton masalah bukan pemuja nih. Saya lempar ke Bang Ansa. Bang Ansa yang ngasih nilai 10 buat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu nggak berlebihan nanti dibilang kalau nanti ujung-ujungnya dibilang sebagai pemuja Presiden Jokowi dan yang lain-lain begitu? Saya itu saya benar-benar simpatik kepada Pak Jokowi karena seluruh instrumen penegakan hukum sepanjang sepengetahuan saya, karena saya di Komisi 3, dulu saya sama-sama dengan Pak Masinton di situ, ya, mengerti betul bahwa tidak pernah Pak Jokowi sebagai kepala negara mencampur adukan kepentingannya dengan kepentingan penegakan hukum. Di situ saya salut sama beliau. Jadi kalau saya mengatakan semangatnya Pak Jokowi tentang penegakan hukum 10, itu dasar saya. Berikut bahwa masih ada terlihat bahwa no justice no viral no justice itu adalah salah satu bentuk aspirasi masyarakat dan itu bagus. Malah setelah viral ini sebuah masalah baru diproses hukum, maka itu juga merupakan gambaran kepada para penegak hukum kita ini untuk memperlihatkan bahwa sampaikan kepada kami. Kalau kami tahu, pasti kami proses. Kalau kami tidak tahu, karena kasus-kasus kan begini. Ada kasus pidana murni, ada kasus misalnya delik aduan. Bagaimana kalau delik aduan itu tiba-tiba polisi misalnya mau turut campur, sementara itu status kasus sudah delik aduan. Harus ada pengadunya. Ini salah satu cara pandang saya. Oke, Mas Iqbal, tadi ada mau nanggapin tuh tadi. Singkat saja, Mas. Kalau ngasih 10 terlalu berlebihan lah Bang Anca. Itu boleh namanya saya turunkan, Pak Iqbal, Pak Masinton, oke saya turunkan menjadi 9. Tidak ada masalah. Kalau saya, kalau saya nambah 10 plus. Karena masih banyak kasus-kasus sampai sekarang yang menjadi perhatian publik. Orang ketakutan, ya. Tentu saja menjadi perhatian kita bersama. Jadi kami melihat bahwa memang perlu perubahan. Rakyat Indonesia bahwa kita perlu perubahan di bidang hukum. Di mana kebebasan itu akan kita ambil kembali. Oke, penilaian ini bakal kita lihat nanti sampai. Saya setuju Mas Iqbal. Singkat saja Bang Ansa, singkat saja. Penegakan hukum memang masih banyak yang mau diperbaiki. Itulah semangatnya. Maka semakin hari nanti ke depan ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang pro terhadap penegakan hukum yang lebih bagus. Tentu kita semua Pak Iqbal, Pak Masinton, saya dan seluruh teman-teman yang lain, kita duduk bareng lagi. Masih ada waktu untuk memperbaiki nilai itu bagi yang lain-lain yang belum memberikan nilai sempurna untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Sama Ganjar dan Prof Mahfud. Pengalaman. Tahan dulu. Oke, nanti pas kampanye. Terima kasih Bang Masinton sudah hadir dalam diskusi. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih juga Bang Ansa. Selamat sore semuanya. Dan kami hadirkan laporan lain untuk Anda usai jeda berikut ini. Salah satunya warga Palestina menyambut sejumlah tahanan yang dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Tetap di Kompas Petang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Slay terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Narutomaki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saatnya laporan mancanegara, saudara. Warga Palestina menyambut sejumlah tahanan yang dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Warga Palestina menyambut 39 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Proses pembebasan tahanan ini dilakukan di sebuah pos pemeriksaan di luar Yerusalem. Beberapa sandera yang dibebaskan mengenakan bendera Palestina dan bendera hijau Hamas. Pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel merupakan pertukaran awal sandera Israel dan tahanan Palestina selama 4 hari gencatan senjata. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan 25 sandera. Sebanyak 13 orang merupakan warga Israel dan 12 orangnya merupakan warga negara asing. Pembebasan tahanan antara Israel dan Hamas ini merupakan pertukaran awal sandera Israel dan Hamas selama 4 hari gencatan senjata.
Kembali ke dalam negeri, Saudara. Hakim Konstitusi Anwar Usman yang dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan MK mengajukan gugatan terhadap Ketua MK saat ini Suharyanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah Anwar menuai pertanyaan dari mantan Hakim Konstitusi karena Anwar hadir dalam rapat permusyawaratan hakim dan menyepakati terpilihnya Soehartoyo. Hakim Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua MK Soehartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah melayangkan surat keberatan atas pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Soehartoyo menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK menyusul putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran etik Anwar Usman soal putusan MK batas usia Capres dan Cawapres. Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terdaftar di Sistem Informasi Perkara PT-UN Jakarta dengan nomor perkara 604G tertanggal Jumat 24 November 2023. Disebutkan penggugatnya Anwar Usman dengan tergugat Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara mengenai apa isi gugatannya belum ditampilkan. Langkah Anwar Usman ini seakan berkebalikan dengan hal yang selalu diutarakannya sebelum maupun setelah dicopot dari kursi Ketua MK. Anwar sempat menyatakan dirinya ikhlas dicopot dari Ketua MK karena jabatan bukan milik dirinya, melainkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempertanyakan gugatan Anwar Usman karena Anwar hadir di rapat permusyawaratan dan menyepakati terpilihnya Soehartoyo. Waktu rapat permusyawaratan hakim itu kan beliau hadir. Walaupun karena putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beliau tidak boleh lagi dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi kan. Tapi kan beliau hadir di permusyawaratan itu dan memberi ucapan selamat loh. Apa kemudian yang terjadi? Ya, apakah itu hasil kepura-puraan ataukah ini dadakan? Kan itu jadi pertanyaan publiknya. Nah, mengapa sampai kemudian ada timbul keberatan seperti itu? Nah, maksudnya sebab logikanya kalau memang ada keberatan dalam proses itu harusnya kan tidak mungkin lahir musyawarah mufakat. Yeah. Nama Hakim MK Anwar Usman terus menuai kontroversi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memutus Anwar melakukan pelanggaran etik berat dengan adanya konflik kepentingan dalam memutus perkara soal syarat Capres-Cawapres. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat lagi di Kompas Petang, Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden terkait penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Cia baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis. Kopiko. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Play only terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Play only sekarang, Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Bila si kecil panas, ingat 3J. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Hey guys.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Slay terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Andin membuka mata dan menyerap inspirasi di Bara Gold and Silver, sentra kerajinan emas dan perak tradisional inovatif asal Bali yang menjadi salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, Sabtu 25 November pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan telah menandatangani keputusan Presiden terkait penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, bersamaan dengan memberhentikan Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Jokowi resmi menandatangani kepres penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK pada Jumat malam. Firly diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menegaskan dirinya menghormati proses hukum yang dijalani Firly, termasuk upaya pra-peradilan yang diajukan Firly. Kalau pimpinan sudah lengkap semua, ini kebetulan Pak Ketua. Saya tanda tangani tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya. Memang aturannya seperti itu. Ya banyak pertimbangan, tapi nggak bisa saya sampaikan. Ya, hormati seluruh proses hukum. Karena masih dalam proses, saya tidak ingin berkomentar. Itu juga proses hukum yang harus kita hormati, itu hak. Ya, KPK bisa berjalan dengan baik sampai nanti terpilihnya ketua yang baru. Di sisi lain, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 pimpinan KPK terkait dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri. Pertanyaannya, apa yang digali polisi dari pemeriksaan 4 pimpinan KPK ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Agus Sunaryanto selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Saud Sitomorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Selamat sore semuanya, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Saud, di satu sisi Pak Nawawi sudah ditunjuk menjadi Ketua Sementara KPK, tapi di sisi lain ia bersama dengan 3 pimpinan lain bakal dijadwalkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk kasus Firly Bahuri ini. Anda menangkapnya ini bakal menggali soal apa ya? Ya, tentu banyak yang mau dimintai keterangan dikaitkan sejauh mana mereka mengetahui, ya kan? Artinya keterangan itu kan diminta sehubungan dengan informasi yang mereka peroleh sebelumnya. Tentu nanti akan apakah itu terkait langsung dengan pokok perkaranya atau kaitan langsung tidak langsungnya, penyidik akan lebih tahu. Dalam hal ini apakah itu nanti hanya bicara mekanisme sistem bisnis proses di KPK, dalam hal ini misalnya mungkin mereka mau bertanya bagaimana proses penentuan kasus ini, seperti apa kolektif kolegial, berapa skornya, angka. Biasanya kan selalu pimpinan KPK itu edian kan voting ya. 2-2, kalau dia 4 orang 3-2 atau 4-1.
Terus nanti penyidik akan melihat sehingga nanti mereka dari sana bisa menggali lebih lanjut. Nah kemudian apakah ada sistemik atau hal-hal yang dikaitkan dengan proses bagaimana bisnis proses di sana penentuan pengambilan keputusan, itu bisa jadi juga mungkin yang digali. Nanti kan kita kan nggak tahu nih kasus ECL ini kan waktu itu skornya berapa tuh? Iya. Kan? Nah, ini kan sudah mulai terlihat ketika beberapa hari yang lalu bukan beberapa ya, ada seorang yang pimpinan yang mengatakan ini nggak perlu minta maaf saya dan seterusnya. Itu kan indikasi-indikasi yang menurut publik menjadi menarik, tapi menurut penyidik bisa jadi dia jauh lebih paham tentang kita. Kita kan terbatas. Bagaimana hasil penyidikan gitu. Oke, muncul pertanyaan barunya begini Mas Agus, apakah kemudian dengan pemeriksaan 4 pimpinan KPK ini jangan-jangan ada dugaan keterlibatan pimpinan lain dalam kasusnya Firly ini? Ya, menurut saya memang terbuka kemungkinan hal itu bisa terjadi ya, sangat terbuka gitu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Saud tadi, bahwa mekanisme dalam pengambilan keputusan akan terlihat siapa yang mendukung Pak Firly dalam pengungkapan kasus Pak SEL misalnya. Nah dari situ kan akan kelihatan siapa yang akan memblok ke Pak Firly dan siapa yang tidak. Nah kalau saya sih bicara agak lebih teoritis ya terkait dengan kasus pemerasan ini. Artinya Pak Firly itu kan tokoh penting di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia punya power, dia punya kewenangan, dan yang diperas pun seorang menteri ya pada saat jadi menteri. Jadi bukan main-main gitu. Artinya kalau dari sisi teoritik sebenarnya ini masuk kategori korupsi kelas kakap atau grand corruption gitu, sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu pemerasan, gratifikasi dan lain-lain, umumnya karakteristik teori korupsi yang di kelas kakap ini ya dilakukan secara terorganisir. Karena apa? Dia harus melindungi alibi orang lain gitu, harus saling melindungi. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Jadi ini menurut saya yang potensial untuk digali oleh penyidik-penyidik di Polda Metro Jaya. Ini menurut saya penting, dan sekarang kalau tidak salah sudah mulai banyak beredar nih informasi-informasi. Misalnya ada komunikasi terkait pimpinan KPK yang lain di luar Pak Firly kepada Pak SEL misalnya. Dan ini yang harus diverifikasi karena sumber informasi ini memang juga katanya dari Polda misalnya. Jadi menurut saya akan semakin menarik ke depan sehingga memang publik harus tahu persoalan ini. Oke, sisi lainnya juga kita menarik untuk mencermati sosok Nawawi Pomolango yang ditunjuk oleh Presiden sesuai dengan Kepres sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Saud, Anda melihat sosok Nawawi ini bagaimana dan sejauh mana kemudian ini bisa memperbaiki citra KPK? Karena di satu sisinya lagi ini Firly masih bisa berkantor di Gedung Merah Putih. Ya, jadi saya nggak pernah interaksi langsung face to face yang bersangkutan kecuali sekali menjelang serah terima ya. Ada beberapa pimpinan waktu itu saya dan beberapa pimpinan. Saya menilai dari ucapan yang bersangkutan dan saya melihat dari bagaimana dia mengadili kasus-kasus perkara, kan banyak kasus perkara korupsi yang diselesaikan oleh bersangkutan ya. Saya makanya di bagian depan tadi saya mengatakan kita memberi harapan kepada yang bersangkutan dalam kaitan ini integritinya bisa sementara kita katakan above average ya, di atas rata-rata dari yang mereka sekarang ada di dalam itu. Ada satu kata yang saya pegang ketika itu dalam dia menganalisis seseorang. Saya nggak usah sebut siapa orangnya, tapi analisis itu persis dengan yang di kepala saya. Sehingga saya katakan dia memiliki satu kecerdasan yang berbeda dari yang lain dalam kaitan kecerdasan integriti. Jadi kita berharap di di jabatan yang kita nggak tahu ke depannya sejauh apa, tetapi kita berharap yang bersangkutan integritinya bisa mengatasi turunnya citra KPK belakangan ini. Oke, kalau menurut Anda Mas Agus gimana melihat sosok Nawawi ini? Cukup tepatkah? Yang saya ingat dulu Pak Nawawi pernah mengkritik Pak Firly ketika terjun langsung ke Papua ketika menangani kasus Pak Lukas NMB ya. Jadi mengkritik agar Pak Firly itu tidak one man show, dan ini penting menurut saya karena keputusan
di KPK itu kan kolektif kolegial, seharusnya itu harus didiskusikan bersama. Kalau dari sini menjelaskan bahwa sepertinya ketika dia datang ke Papua itu tidak berdasarkan kesepakatan bersama, mungkin saja seperti itu. Nah, yang kedua, dari track record dia sebagai hakim kan sebenarnya dia banyak di pengadilan-pengadilan yang agak terperosok ya, misalnya di Halmahera dan lain-lain, yang menurut saya potensi tekanan politik, kemudian persinggungan dengan pengusaha dan lain-lain masih agak jauh. Seharusnya itu jadi modalitas dia. Tapi dalam perjalanan kan kita tidak tahu ya, karena Pak Nawawi termasuk sosok yang tidak banyak muncul di media nih. Tapi di awal-awalnya kami sempat diskusi juga dengan teman-teman, maksudnya teman-teman CSO itu bisa cukup berinteraksi dengan Pak Nawawi. Oke, kita ajak kembali ke masalah kasus yang dialami oleh Firly Bahuri ini, Pak Saud. Karena ada rencana pemanggilan terhadap 4 pimpinan KPK ini Senin pekan depan, ditambah sebelum masa penyidikan, Anda juga pernah dipanggil begitu di Polda Metro Jaya untuk mendalami lagi kasus ini. Bagaimana proyeksi Anda ke depannya? Ya, saya juga termasuk yang sebenarnya diminta ya untuk hadir hari Selasa, tapi kebetulan saya ada acara hari Selasa, saya minta diundur ke hari Rabunya. Maksud saya gini, tentu akan ada cross check ulang setelah yang bersangkutan dimintai keterangan. Tapi kalau kita lebih spesifik bagaimana kolektif kolegial itu bisa menentukan kenapa mereka dipanggil, tentu itu kan menjadi pertanyaan relevan dengan case yang dialamin. Artinya kalau kita memang melihat bahwa sejauh ini sangat banyak mosaik atau gambaran, potongan-potongan informasi yang menunjukkan bahwa adanya peran setiap orang di dalam kolektif kolegial ini, potensi peran setiap orang, tentu itu perlu didalami. Artinya kita mendorong karena memang analisis boleh salah. Pasti 2 atau 3 orang kan itu skornya selalu 3-2 ya kalau atau 4-1. Ini untuk yang ini saya nggak tahu skornya berapa, sehingga ini kemungkinan bisa jadi menarik untuk didalami oleh pihak penyidik. Itu, Mas. Oke, termasuk soal relasi antar pimpinan ini menurut Anda, Mas Agus, apakah akan perlu digali lebih dalam oleh penyidik Polda Metro Jaya? Ya, menurut saya Polda pasti punya sudah melakukan mapping ya, bahkan ketika awal-awal Pak Firly melakukan manuver misalnya selalu menghindar dari panggilan, dan kemudian siapa pimpinan KPK lain yang berusaha untuk melindungi, misalnya ya sedang ada tugas, ya sedang ada roadshow ke Aceh, itu kan sebenarnya sudah kelihatan siapa faksi-faksi di dalam gitu ya. Jadi menurut saya bisa mulai dari situ saja. Oke, terima kasih untuk perspektifnya Mas Agus, terima kasih juga Pak Saud Situmorang sudah berbagi bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Selamat sore. Laporan lainnya usai jeda, hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di bahu jalan Rangkas Bitung Lebak, Banten sore ini. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
ngerasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Andin membuka mata dan menyerap inspirasi di Bara Gold and Silver, sentra kerajinan emas dan perak tradisional inovatif asal Bali yang menjadi salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, Sabtu 25 November, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Dalam HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional di Jakarta Utara, Presiden Joko Widodo menyebut guru sebagai kunci membangun sumber daya manusia Indonesia. Di depan para guru, Jokowi bilang ia sudah bicara dengan banyak lembaga internasional dan menemukan jawaban guru jadi kunci pembangunan sumber daya manusia. Kata Jokowi, guru jadi pembimbing, mentor, dan panutan agar bonus demografi bisa dimanfaatkan untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Saya sudah berbicara dengan banyak lembaga-lembaga internasional. Presiden Jokowi, kuncinya itu ada di pembangunan sumber daya manusia. Semua itu hanya bisa diraih dengan guru-guru yang unggul dan hebat yang berada di depan saya saat ini. Guru yang menjadi pembimbing, guru yang menjadi motivator, guru yang menjadi mentor, guru yang menjadi sahabat, sekaligus guru yang menjadi panutan. Ini kalau di Jawa ini ada guru iku digugulan ditiru. Guru itu dipercaya dan dijadikan panutan. Di balik peringatan Hari Guru Nasional ini, sebanyak 76 pensiunan guru melaporkan kasus dugaan penipuan investasi bodong dengan kerugian mencapai 14 miliar rupiah ke Polda Metro Jaya Sabtu siang. Didampingi kuasa hukum, 76 pensiunan guru resmi melaporkan Direktur PT Fadilah Insan Mandiri sekaligus guru Muhammad Yaskur bersama 2 pegawai PT FIM dengan dugaan penipuan investasi bodong ke Polda Metro Jaya. Para korban dijanjikan menerima imbal hasil 4 hingga 5% bila sepakat berinvestasi dalam kurun 2 hingga 5 tahun. Demi bisa berinvestasi, korban meminjam uang hingga ratusan juta dengan jaminan SK pensiun. Namun hingga kini, dana bagi hasil tidak pernah diterima. Diperkirakan para korban mengalami kerugian mencapai 14 miliar rupiah. Kapan dari pihak kepolisian tadi setelah kami mengajukan laporannya diterima setelah diperiksa dan dicek beberapa dokumen yang kami sampaikan,
dianggap ada dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan dan atau TPPU. Hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di bahu jalan Rangkas Bitung Lebak, Banten sore ini. Laporan lengkapnya usai jeda berikut. Hey guys. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Saya bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral, untuk sehatnya keluarga. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi sebagai satuan kerja yang berfokus pada bidang kedokteran dan kesehatan seluruh anggota Polri dan masyarakat Indonesia. Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pusdokes Polri berikan layanan kesehatan memadai. Presisi melayani, Sabtu 25 November pukul 6:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di bahu jalan Rangkas Bitung Cipanas Sabtu sore. Pohon tumbang mengakibatkan kemacetan panjang di dua arah jalan. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Rangkas Bitung Lebak, Banten membuat pohon tumbang di Jalan Rangkas Bitung Cipanas.
Batang pohon yang berukuran besar menutupi seluruh bahu jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang dari dua arah karena akses jalan tertutup. Selain terhambatnya akses jalan, pohon tumbang juga menimpa kabel instalasi listrik yang mengakibatkan terputusnya aliran listrik di wilayah tersebut. Warga bersama sejumlah petugas BPBD, TNI, dan polisi berusaha mengevakuasi pohon yang tumbang. Membutuhkan waktu hampir 1 jam hingga akhirnya batang pohon yang tumbang bisa dibersihkan. Laporan berikutnya, Saudara, Polda Metro Jaya angkat bicara soal rencana gugatan pra-peradilan yang diajukan ke mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, pengajuan pra-peradilan Firly Bahuri merupakan hak hukum dari tersangka. Sementara terkait pencegahan ke luar negeri untuk Firly, Polda Metro Jaya menyerahkan sepenuhnya ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan untuk melawan status tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yang ditetapkan tersangka, silakan ya. Dan sah-sah saja. Apakah dari pihak Kapolda sudah menyiapkan tim pengacara atau bagaimana gitu, Pak? Secara organisasi kita lengkap semuanya. Pencegahan luar negeri, Pak. Cukup. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani keputusan Presiden terkait penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK pada Jumat malam. Firly diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hari Senin barangkali. Saya tandatangani tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya. Memang aturannya seperti itu. Ya banyak pertimbangan, tapi nggak bisa saya sampaikan. Selesai sudah ragam Kompas Petang hari ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Terima kasih, sampai jumpa lagi.